Tapi kalau kita tidak berdoa dan tidak dijaga oleh Allah, setan menguasai kita. Tidak diiming-iming kita yang mencari harta yang haram. Gak ada kesempatan nyari. Tapi kalau orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah, dicukupi dengan harta yang halal, dipameri dengan harta yang haram, gak sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yurdi Rabbana jalla wa ala. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah menjadikan rumah agar penuh berkah. Di antara sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengaruniakan kepada kita rumah. Dan rumah adalah tempat yang paling banyak kita menghabiskan waktu di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 80, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian dari rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Maka penting bagi kita berupaya bagaimana tempat tinggal kita, rumah kita menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dan kenyamanan di dalam rumah itu tiada lain dikarenakan barokah, keberkahan yang ada di dalam rumah tersebut. Dahulu di masa jahiliyah, apabila seorang menikah, maka ucapan selamat di antara mereka, ucapan kepada mempelai adalah birrifa'i wal banin, semoga serasi, bersatu dan dikaruniai anak laki-laki. Pada ucapan ini tidak ada doa keberkahan, hanya semata-mata kenikmatan dunia, keserasian, dikaruniai anak laki-laki. Maka syariat Islam melarangnya dan mengganti dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu, semoga keberkahan atasmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian berdua
pada kebaikan. Apabila rumah diberkahi oleh Allah, suami istri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul cinta sejati, setia sampai mati. Kita sering mendengar sehidup semati, dan itu nyata terjadi pada kehidupan rumah tangga para salafus saleh. Bukan ketampanan semata, bukan kecantikan semata, bukan kekayaan, dan bukan karena kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi karena apa? Karena keberkahan. Kita saksikan di antaranya adalah kisah Ummu Darda. Ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Darda, dia dilamar oleh penguasa tertinggi saat itu, yaitu Muawiyah radhiyallahu an, penguasa dinasti Daulah Umayyah pertama. Kita ketahui bahwa kekuasaan Bani Umayyah itu lintas benua. Negaranya luasnya itu terdiri dari seluruh jazirah Arab, negeri Syam, Asia Barat Daya, Afrika Utara, Mesir, Aljazair, Tunis, Maroko, dan Eropa Selatan, Andalus atau Spanyol. Muawiyah melamar Ummu Darda sepeninggal Abu Darda. Namun lamaran tersebut ditolak karena besarnya kecintaan Ummu Darda terhadap Abu Darda. Dia tidak ingin mengkhianati cinta Abu Darda meskipun Abu Darda sudah meninggal. Jadi benar-benar cinta sehidup semati, setia sampai mati. Kisah yang lain adalah Nailah bintu Farafisah. Dia adalah istri Utsman bin Affan. Sebelumnya Utsman bin Affan itu beristrikan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulthum juga meninggal. Utsman ibnu Affan menikahi Nailah yang saat itu usia Utsman bin Affan itu 65 tahun. Sedangkan usia Nailah itu baru 16 tahun. Ketika Utsman ibnu Affan wafat, Nailah diperebutkan oleh banyak laki-laki, penguasa, orang-orang kaya melamarnya, semuanya ditolak. Setia pada laki-laki yang tua. Karena apa? Karena keberkahan. Mungkin di dunia ini seorang yang berkuasa bisa mencari pasangan yang muda. Tapi ketika kekuasaannya sudah tidak ada, apakah wanita tersebut masih setia pada orang tersebut? Saya yakin tidak. Begitu juga saudagar kaya,
juragan, bos. Tinggal pilih wanita muda manapun mudah ketika apa? Dia memiliki kekayaan. Tapi begitu jatuh bangkrut langsung ditinggal. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Namun perhatikan kehidupan para salaf dengan usia tua, dengan harta yang sederhana, mampu mengikat cinta sejati, cinta setia sampai mati. Meskipun mungkin berat bagi kita untuk menjadikan istri-istri kita setia sepeninggal kita, namun minimal setidaknya ketika masih di dunia ini harmonis, penurut, solehah, menyenangkan mata kita, kita benar-benar sejuk ketika melihatnya, tentram ketika berada di dalam rumah bersamanya. Maka apa kiat-kiatnya agar diri kita barokah, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita penuh dengan barokah? Yang pertama, ketika kita sudah menjalin ikatan pernikahan, maka yang disunnahkan pertama kali adalah sholat 2 rakaat dan berdoa. Sholat 2 rakaat dengan pasangan kita, kemudian kita mendoakan istri kita dengan meletakkan telapak tangan kita di ubun-ubunnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW memerintahkan jika kita menikah untuk memegang ubun-ubun istri kita, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan sifat yang engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan sifat atau watak buruk yang engkau ciptakan padanya. Kita ketahui bahwa semua manusia itu ada sifat bawaan yang baik maupun yang buruk. Itu pasti, siapapun. Potensi-potensi kebaikan dan potensi-potensi keburukan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa maksimal dalam mendapatkan kebaikan dari pasangan kita, dan kita terhindar dari sifat buruknya, meskipun itu tidak bisa dihilangkan, minimal terkendali. Karena jika kita tidak berdoa dengan doa ini, bisa jadi dia memiliki sifat kebaikan yang banyak, tapi kita tidak memohon, tidak meminta kepada Allah mendapatkan kebaikannya. Justru yang ada, yang tampak padanya adalah sifat-sifat buruknya, sehingga nyaris kita tidak pernah mendapatkan sifat-sifat kebaikannya. Padahal sifat-sifat baik itu ada pada pasangan kita.
Kapan muncul sifat-sifat baik tersebut? Justru kalau bersama orang lain. Senyumnya untuk orang lain, kedermawannya untuk orang lain, pemaafnya untuk orang lain. Dengan suaminya, seluruh sifat buruknya yang didapat oleh suaminya, amarahnya, sewotnya, egonya, dan seterusnya. Jadi jangan lupa ketika kita menikah, lakukan sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa ini. Bagaimana dengan dulu ketika kita menikah tidak melakukan doa ini? Ya nambah lagi. Enggak ya. Masih ada kiat-kiat yang lain. Itu begayaan aja. Iya. Kita tetap boleh berdoa kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan kebaikan dari pasangannya dan berlindung dari keburukan pasangannya. Kiat yang kedua adalah menjadikan rumah tempat untuk berzikir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya digunakan untuk zikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti yang hidup dan yang mati. Jadi rumah kita ini akan hidup, ada rohnya kalau diisi dengan zikir. Sebaliknya rumah kita itu akan mati kalau kosong dari zikir. Zikir apapun, baik zikir-zikir yang mutlak berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, atau zikir berkenaan dengan momen-momen tertentu, zikir pagi dan sore misalnya, kemudian zikir setiap kali masuk ke dalam rumah, tiada lain adalah dengan mengucapkan salam kepada anggota keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk keluarga kita keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asya." Jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah tatkala masuk, dan dia juga berzikir ketika makan, setan mengatakan kepada setan yang lain, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Dan jika ia masuk tidak berzikir kepada Allah, syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat untuk bermalam.
bisa check in sekarang. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qal adraktumul mabita wal asya. Jika orang tersebut tidak berzikir ketika makan, tidak mengucapkan bismillah, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat untuk bermalam dan makan malam. Setan itu adalah makhluk yang nyata, ada wujudnya. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya syaitan dan malaikat. Mereka beranggapan malaikat itu adalah bisikan-bisikan kebaikan, adapun setan itu adalah bisikan-bisikan keburukan. Namun ini keyakinan yang keliru, anggapan yang keliru. Karena dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali menunjukkan bahwa mereka itu ada wujudnya. Malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi SAW, bisa menjelma menjadi manusia, dilihat oleh para sahabat Nabi. Maka itu nyata ada wujudnya. Begitu juga syaitan. Ya, di dalam hadis pernah ditangkap oleh Abu Hurairah ketika syaitan mencuri harta dari Baitul Mal. Ini ada wujudnya. Dan gangguan mereka terhadap manusia itu nyata, baik gangguan fisik jasad kita atau rohani kita. Setan bisa mengganggu fisik kita dengan kesurupan dan lain sebagainya, dan juga mengganggu jiwa kita, membuat kita terlena dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan gangguan setan terhadap rohani kita, gangguan setan terhadap jiwa kita, itu lebih berat daripada setan mengganggu jasmani kita. Karena ketika seorang jasmaninya diganggu oleh setan, itu justru seringnya lebih mendekatkan dia kepada Allah. Sering berdoa, dia tidak tinggalkan doa pagi petang, dia perbanyak membaca Al-Quran, meruqyah dirinya sendiri. Tapi di saat setan mengganggu rohaninya, menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa dan maksiat, sering sekali manusia tidak menyadarinya. Sering sekali manusia terlena di saat dia digiring oleh setan menuju perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita penting ketika masuk ke dalam rumah berdoa, ketika hendak makan berdoa, ketika hendak tidur berdoa, ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi berdoa. Agar apa? Kita terhindar dari gangguan setan, baik terhadap fisik kita maupun rohani kita. Begitu juga zikir atau doa sebelum kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana." Jika salah seorang di antara mereka hendak mendatangi istrinya, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurhu syaitanun abada.
kalau ditakdirkan dengan hubungan tersebut dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Kenikmatan mendatangkan keberkahan sepanjang hayat. Tentunya ketika ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala anak kita tidak diganggu oleh syaitan, maka anak kita akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Dan jelas tidak ada kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan adanya anak yang saleh. Setan itu nyata gangguannya terhadap kita dan gangguannya terhadap anak keturunan kita. Maka jangan sampai setan ikut menikmati kenikmatan-kenikmatan kita di dalam rumah. Di saat makan jangan lupa baca bismillah. Kalau tidak, syaitan akan ikut makan dengan kita. Di saat hubungan suami istri jangan lupa berdoa ini, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau syaitan sampai ikut andil dalam hubungan kita, itu lebih bahaya daripada syaitan ikut makan bersama kita. Rugi kita, rugi besar. Kalau syaitan ikut andil dalam hubungan kita, itu lebih berat daripada syaitan ikut andil dalam makan malam kita. Begitu pula zikir di saat keluar rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah." Jika seorang keluar dari rumahnya lalu dia membaca doa bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yuqalu hina idzin, maka di saat itu dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita fatanahha lahu syaitan. 4 keutamaan bagi orang yang membaca doa ini. Yang pertama, hudita, engkau telah diberi hidayah. Wa kufita, dan engkau telah diberi kecukupan. Wa wuqita, dan engkau telah dijaga. Fatanahha lahu syaitan, yang keempat, setan mundur, enggak ganggu dia lagi. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, setan yang lain mengatakan kepada kawan-kawannya sesama setan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana engkau bisa mengganggu seorang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca doa ini, setan nyerah sudah mengibarkan bendera putih. Karena di luar sana banyak godaan, baik godaan syahwat maupun godaan syubhat. Godaan syubhat pada cara kita mencari nafkah. Tidak hanya syubhat, bahkan harta yang haram banyak kita jumpai di luar rumah, menggiurkan kita.
Maka dengan membaca doa ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan dengan harta yang halal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram. Tidak tertarik sama sekali dengan tawaran harta yang haram karena setan sudah nyerah untuk menggoda kita. Tapi kalau kita tidak berdoa dan tidak dijaga oleh Allah, setan menguasai kita. Tidak diiming-iming kita yang mencari harta yang haram. Gak ada kesempatan nyari. Tapi kalau orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, dicukupi dengan harta yang halal, dipameri dengan harta yang haram, gak sudi. Tidak tertarik sama sekali. Maka penting kita membaca doa ini. Doanya simple, pendek, yakin antum semuanya hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhila au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau dizalimi. Aku berlindung kepadamu dari berbuat bodoh atau dibodohi. Ini semuanya adalah gangguan-gangguan di luar rumah. Yang pertama, kesesatan. Banyak godaan, pemikiran-pemikiran sesat di luar sana. Bisa jadi hanya sekedar nongkrong di warung kopi, pikiran kita tercemari, terkotori dengan pemikiran sesat. Padahal niatnya cuman ngopi, tapi otak kita teracuni dengan kawan ngopi. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersesat atau disesatkan oleh orang, atau tergelincir dan digelincirkan. Kita tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Kita juga berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim, mendolimi orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Karena terkadang kita bisa saja dan mungkin bahkan sering mendolimi orang dengan tidak sengaja, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita yang sebenarnya kita tidak sengaja. Maka kita berlindung kepada Allah dari mendolimi orang lain atau terdolimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari perbuatan dolim didahulukan sebelum terdolimi, karena berbuat dolim itu lebih berat daripada terdolimi, meskipun kita tidak ingin dua-duanya. Karena sejatinya kalau di akhirat kelak yang diuntungkan itu orang yang terdolimi. Namun kita tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiah, keselamatan, baik berbuat dolim maupun didolimi orang lain. Dan di luar sana banyak sekali orang jahat. Kita lurus justru malah dijegal, kita lurus justru malah disingkirkan, kita lurus justru malah dipenggal. Itu keadaan di luar rumah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendolimi orang lain atau didolimi orang lain. Kemudian kita berlindung dari berbuat bodoh atau dibodohi. Terkadang kita kan berbuat bodoh itu tidak sengaja, padahal kita pinter, S3 bahkan S teler,
tapi terkadang berbuat bodoh. Ya. Kita habis nulis misalnya, pulpen itu kita taruh di daun telinga. Kemudian aktivitas yang lain, mau melanjutkan menulis, lupa pulpen di mana tadi. Kita cari-cari, kita obrak-abrik ruangan, nggak ketemu, ya sudah beli yang baru. Ketika sudah beli yang baru, ketika kita bercermin, ternyata pulpen ada di telinga. Ya. Perbuatan bodoh kita. Ya. Terkadang keluar dari toko, ya, naik motor orang, ya, nggak sengaja, ya, padahal warnanya beda jauh, ya. Karena linglung, ya, bodoh, dinaikin aja motor tersebut. Iya, kalau orang di sekitar kita memaklumi, kadang orang di sekitar kita tidak bisa memaklumi, dikira kita mau mencuri motor, padahal keliru, ya. Kok nggak bisa kuncinya, nggak bisa, memakan waktu karena gerakan-gerakan bodoh kita, orang-orang di sekitar kita salah sangka. Ya. Kadang juga di antara bentuk perbuatan bodoh, ya, kita lihat sepertinya kawan kita, sudah yakin itu kawan kita, kita rangkul, ternyata bukan, ternyata Pak Wali Kota. Bisa seperti itu, dan itu banyak kasus-kasus kebodohan yang dilakukan oleh seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di luar rumah dari gangguan setan, godaan setan dan kekuasaan setan, maka ketika pulang ke rumah jiwa kita itu bersih sehingga kita tidak mengganggu orang yang ada di dalam rumah, anggota keluarga kita. Tapi sebaliknya, kalau di luar rumah kita dikuasai oleh syaitan, pulang ke rumah itu kita masih berwatak syaitan. Sehingga anggota keluarga kita yang baik-baik saja di rumah, istri dan anak-anak kita yang tidak tahu menau tentang keadaan kita di luar rumah terganggu. Maka sering sekali kita mendengar istri, anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istrinya penurut, anak-anaknya juga anak-anak yang baik, hanya melakukan kesalahan sedikit saja dihajar sampai lumpuh. Bahkan ada yang dihajar sampai mati. Karena apa? Barangkali kepala rumah tangga saat di luar dikuasai oleh syaitan, setannya terbawa ke rumah, sehingga ketika bermasalah sedikit saja dengan anggota keluarganya, setannya yang menguasainya. Maka jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan di luar rumah kemudian kita bawa ke dalam rumah, hilang keberkahan rumah tangga kita. Begitu juga harta yang haram. Istri kita baik-baik saja, anak-anak kita baik-baik saja, tapi kita pulang ke rumah dengan membawa harta yang haram. Maka di saat mereka makan harta yang haram yang kita bawa, maka tingkah laku mereka menjadi berubah setelah kita bawakan harta haram dari luar rumah. Maka jangan lupa berdoa-doa ini, minimal doa yang pertama itu sangat pendek. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, menjadikan rumah sebagai tempat untuk membaca Al-Quran.
karena sesuatu yang paling barokah itu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Shad ayat 29, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab yang kami turunkan ini adalah kitab yang penuh barakah, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kedua ayat ini, surah Shad ayat 29 dan Al-Isra ayat 82 menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah barakah, Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin rumah kita penuh dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Kita tilawah, membaca Al-Quran dengan niat ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keutamaannya satu huruf mendapatkan 10 pahala. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala kita dapatkan, dan semakin rumah kita dipenuhi dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi adalah membaca surah Al-Baqarah. Keutamaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, iqra'u suratal Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya syaitan itu tidak memasuki rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi bacaan surat Al-Baqarah itu sebagai pelindung perisai kita dari gangguan syaitan. Jadi jangan sampai syaitan itu punya peran, punya andil dalam rumah tangga kita. Sering sekali kita sadari atau tidak, hubungan rumah tangga kita itu dicampur tangani oleh syaitan. Di antaranya amarah yang tidak terkendali. Itu diantaranya penyebabnya adalah dikuasai oleh syaitan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya berwudu. Karena apa? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu.
sebelum kita mendapatkan gangguan dari syaitan berupa amarah yang tidak terkendali. Karena amarah yang tidak terkendali itu bisa berakibat fatal, bisa melukai fisik, bisa membuat cacat, itu karena amarah yang tidak terkendali. Di antara juga perceraian, itu juga karena amarah yang tidak terkendali. Atau tidak menimbulkan perceraian, juga tidak menimbulkan luka pada fisik, tapi menimbulkan luka yang dalam di dalam hati, pedih. Karena apa? Pasangannya marah berhari-hari tidak bisa dikendalikan, dirayu dengan rayuan apapun tidak luluh. Nanti mas belikan kalung, tetap marah, nggak sudi, sehingga suami tidak terlayani berhari-hari. Karena apa? Sebabnya adalah syaitan, dikuasai oleh syaitan. Maka diantara pencegahannya adalah dengan kita bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah kita, agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita, bahkan lari. Yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka kalau ada amarah dari diri kita atau pasangan kita, itu murni, ya. Amarah kita saja mungkin sulit kita kendalikan, terlebih jika diprovokasi oleh syaitan, dikipas-kipasi oleh syaitan, lebih tidak bisa terkendali lagi. Maka jangan lupa rutinkan membaca surah Al-Baqarah, ya. Meskipun tidak harus sekali duduk itu khatam surah Al-Baqarah, bisa kita bagi, ya. Sehari misalnya setengah juz, itu tidak lama, ringan, ya. Besok ditambah lagi, maka 3 hari bisa khatam surah Al-Baqarah, agar kita dan anggota keluarga kita terlindungi dari gangguan syaitan. Kemudian berikutnya adalah menjadikan tempat kita, rumah kita, sebagai tempat untuk mengerjakan sholat. Kita perbanyak sholat sunnah di dalam rumah kita. Sholat witir, qiyamul lail, sholat qobliyah maupun ba'diyah, itu afdolnya di rumah, terkecuali jika kita khawatir tertinggal sholat berjamaah karena rumah kita agak jauh dari masjid, atau kita tidak mendapatkan shaf awal, karena itu yang utama ketika kita mengerjakan sholat berjamaah adalah di shaf awal. Kalau sholat ba'diyah maka banyak kesempatannya. Sholat duha dan sholat-sholat yang lain dari sholat-sholat mutlak kita perbanyak di dalam rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudara laki-lakinya agar kalian tinggal di Mesir, menjadikan rumah di Mesir, dan jadikanlah rumah-rumah kalian tempat sholat, dan tegakkanlah sholat, serta berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Qala Ibnu Abbas,
Sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, umiru an yattakhidhuha masajid. Mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat untuk sholat. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan, wa kana hadza wallahu a'lam lamma ishtadda bihimul bala'u min qibali fir'aun wa qaumihi wa dayyaqu alaihim umiru bi kathratis shalah. Ini ayat ini, kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam, tatkala semakin berat ujian dari Fir'aun dan kaumnya, mereka mempersempit Musa dan pengikutnya. Mereka diperintahkan untuk memperbanyak sholat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah penolongmu, sarana penolongmu adalah sabar dan sholat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi masalah, ia melakukan sholat. Dalam riwayat Abu Dawud, fazi'a ila sholah, bersegera melakukan sholat. Kita ketahui ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam, itu kaum yang lemah, diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Maka tantangannya sangat berat. Kalangan budak mendakwahi penguasa, rakyat mendakwahi penguasa itu berat, apalagi budak menghadapi penguasa. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sarana menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan antara Musa dengan Fir'aun adalah sholat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menangkan Musa di hadapan Fir'aun. Meskipun Fir'aun adalah seorang raja, penguasa tertinggi, dan Musa dari kaum yang bangsa saat itu bangsanya adalah bangsa budak. Ketika Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya, mereka pun mengeluarkan tali-tali berubah menjadi ular-ular kecil. Allah subhanahu wa ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Musa dengan melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar, kemudian memakan ular-ular yang kecil tersebut. Para tukang sihir pun tahu bahwa ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Pagi harinya mereka masih menjadi pengikut Fir'aun, sore harinya telah beriman kepada Nabi Musa. Dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sarananya apa? Salat. Kemudian tatkala Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya ada laut, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan, maka berubah menjadi jalan yang kering. Musa dan kaumnya pun melewati jalan tersebut. Fir'aun ikut mengejar. Setelah Nabi Musa selamat sampai ke daratan, diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut itu kembali. Maka jalan-jalan yang dipakai oleh Nabi Musa dan kaumnya itu kembali menjadi lautan. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai riwayat Fir'aun. Yang dimenangkan adalah Nabi Musa. Jadi pelajaran penting di sini, bahwa dengan sholat, dengan ketakwaan,
itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Tapi dengan takwa dan salat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita keluar dari masalah. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dalam menghadapi ujian. Karena semua orang yang hidup itu pasti menghadapi ujian, siapapun. Orang mukmin, orang kafir, orang yang taat, orang yang bermaksiat, semuanya menghadapi ujian. Dengan salat itulah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita lulus ujian, bukan terhindar dari ujian. Justru dengan ujian tersebut meningkatkan derajat kita. Kelas kita naik dengan apa? Dengan ujian. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa, melalaikan salat, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan lulus dari ujian, gagal dalam ujian. Jadi kalau Nabi Musa menghadapi permasalahan yang besar seperti itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang besar. Nabi Musa pernah menjadi buronan untuk dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai momen bagaimana Musa menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menangkan Nabi Musa. Meskipun sebab-sebab fisik, sebab-sebab materi itu lemah. Dengan kekuatan apa? Salat. Maka begitu juga permasalahan rumah tangga kita. Permasalahan rumah tangga kita tidak serumit, tidak seberat permasalahan Nabi Musa dengan Fir'aun. Permasalahan rumah tangga kita itu apa sih? Sepele sekali. Minyak goreng naik, ribut, bahkan lebih sepele dari itu. Secara finansial mungkin kita tidak masalah, minyak goreng mau naik berapapun nggak masalah secara finansial. Namun ternyata permasalahannya jauh lebih sepele tapi membuat stres. Salah paham dengan pasangan. Kalau nggak salah ucap, ya salah dengar. Itu ributnya bisa berhari-hari. Masing-masing mempertahankan. Abang yang salah ngomong, enggak salah ngomong, kamu yang salah dengar. Ya. Satunya salah ngomong, satunya salah dengar. Ya. Padahal tercukupi. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Penghasilannya sebulan 50 juta, tapi dengan masalah-masalah sepele, ribut, tegang, rumah tidak barokah, terasa panas, tidak rohah di dalam rumah. Jadi tidak ada berkah, itu akan hilang rohah, tidak bisa istirahat di dalam rumah. Ini bahaya. Kalau kita sudah tidak betah di dalam rumah, maka kita akan menjadi santapan setan-setan di luar rumah. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita rumah yang penuh barokah, sehingga hubungan kita dengan anggota keluarga kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surganya kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.